Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri MZ. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul NKRI. Dalam materi ini, kita bisa tahu apa itu NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem dosentralisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Sejarah NKRI. Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pada saat digulirkannya tanam paksa tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, di mana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang notabene tidak dikuasai oleh pribumi. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintah yang dinamakan Hindia Belanda guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia, dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan besar di Indonesia yang terdiri dari 13.487 pulau. Oleh karena itu, ia disebut juga sebagai Nusantara dengan populasi sebesar 220 juta jiwa pada tahun 2006, dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dari secara politis paling dominan.
Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan presiden yang dipilih langsung. Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan Timur Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sistem politik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menjaga keutuhan NKRI. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Misalnya, ada upaya untuk menggantikan bentuk negara menjadi Indonesia Syarikat, tetapi upaya untuk menggantikan bentuk negara itu segera berlalu. Bangsa kita terus bergerak maju dan terus melintasi sejarah. Berbagai kemajuan dan perkembangan terus dinikmati oleh rakyat, tetapi ancaman terhadap kedaulatan dan keharmonisan bangsa dan negara masih terus terjadi. Meskipun intensitasnya kecil, ancaman-ancaman itu meskipun dalam intensitas yang kecil, tapi jauh lebih rumit. Ancaman-ancaman itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ancaman yang datang dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Menurut Michael Herralambos dan Martin Halborn, globalisasi adalah suatu proses di mana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial. Untuk menghadapi era globalisasi agar dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suatu yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Kesiapan perekonomian rakyat. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola bentuk ancaman. Ancaman terhadap berkedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional atau fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Ancaman keamanan non-tradisional yaitu ancaman yang terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara serta kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini biasa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di tubuh NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan atau kedaulatan dan negara mempererat persatuan bangsa. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit.
Perbedaan yang akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, dan kerjasama terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi dan ditaati dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya akan menyimpulkan NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi berdasarkan otonomi daerah seluas-luasnya di luar urusan pusat. Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia adalah bertanggung jawab rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajibannya sebagai warga negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Misalnya, kewajiban membela negara dari segala ancaman dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai penerus bangsa, hendaknya kita lebih menjaga dan mencintai negara kita. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan hal tersebut, misalnya meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara, membangun saling pengertian dan penghargaan antar sesama warga yang memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda dan etnik yang berbeda. Para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, dan memperkuatkan unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara seperti TNI. Oke, baiklah, itu tadi materi saya paparkan. Semoga yang menonton ini dan melihat ini bisa menyimak dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.